serta salam kepada junjungan kita. Nah, semoga dengan yang akan mendapat syafaat di akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, adapun susunan acara kita di pagi ini melalui Gimet ini kita tidak bisa bertemu secara langsung. Namun ini tidak mengurangi semangat kita untuk menimba ilmu, untuk menambah pengetahuan kita tentang aplikasi aplikatif yang bisa kita terapkan di sekolah terkait dengan budaya positif yang akan nanti dipaparkan oleh Bapak Imam. Adapun susunan acaranya adalah pembukaan, kemudian sambutan Kepala SDN 1 Lembar, kemudian pemaparan materi oleh Bapak Norma Ikraman selaku CGP Angkatan 6 Kabupaten Lombok Barat, kemudian doa, yang terakhir adalah penutup. Baik, marilah sama-sama kita buka kegiatan kita di pagi ini dengan sama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin, dengan sama-sama membaca, untuk yang Islam membaca Al-Fatihah, untuk agama lain silahkan menyesuaikan. Berdoa. Selesai. Kemudian Kepala SDN 1 Pak Imam, instansinya Pak Imam untuk bekerja. Kepada Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Lembar, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi. Nah, kepada Bapak dan Ibu guru calon guru penggerak Angkatan 6, kepada Bapak dan Ibu guru yang bekerja di SDN 1 Lembar, pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan kali ini kita diberi nikmat, sehat, dan sempat yang bisa hadir dalam pertemuan Gimet untuk pengimbasan praktek baik. Dan tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yaitu Adinul Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sambutan mengenai pengimbasan praktik baik. Kurang lebih 3-4 bulan Bapak guru yang ada di SDN 1 Lembar yang bernama Bapak Norman Ikraman sudah mengikuti rentetan acara untuk calon guru penggerak. Memang selama ini beliau ini berjibaku mengerjakan tugas kewajiban sebagai calon guru penggerak yang tidak kenal siang ataupun malam, sampai kesehatannya pun kadang terganggu, tapi demi tugas melaksanakan dengan rasa tanggung jawab menyelesaikan berbagai tugas yang diembannya. Pada kesempatan kali ini Bapak Norman Ikraman nanti akan memaparkan, menjelaskan bagaimana praktek baik yang sudah disusunnya. Dengan harapan saya selaku kepala sekolah, semoga praktek baik ini akan berguna bagi kita semuanya secara umum, dan khususnya adalah warga sekolah yang ada di SD 1 Lembar. Semoga Pak Norman Ikraman tetap semangat dan sehat sampai selesai, kurang lebih masih 6 bulan lagi. Dan bisa menyelesaikan tugas yang harus diselesaikannya. Dan kepada Bapak dan Ibu guru yang lainnya, semoga praktek baik ini bisa ditularkan sebagaimana yang kita harapkan. Semoga Allah SWT selalu memberi nikmat sehat, hidayahnya, sehingga bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesediaan Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Lembar. Kemudian Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya adalah pemaparan materi
terkait tentang budaya positif modul 1.4 yang akan dipaparkan oleh CGP Angkatan 6 Kabupaten Lombok Barat, Pak Norma Ikraman. Pada Pak Norma Ikraman, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Oke, selamat pagi Bapak Guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum mulai pemaparan isi yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, izinkan saya share screen dulu. Bagaimana Bapak Ibu, terlihat? Jelas. Oke Bapak Ibu, jadi di sini saya akan berbagi praktik baik Bapak Ibu, yaitu melalui implementasi budaya positif di lingkungan SDN 1 Lembar. Nah, tadi agendanya sudah dibuka, kemudian sudah juga berdoa sambutan, dan sekarang presentasi materinya. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai membahas satu persatu, alangkah baiknya kalau kita membuat kesepakatan kelas supaya nanti kelas kita ini terlihat lebih kondusif. Bisa Bapak Ibu melalui chat atau melalui membuka mikrofonnya untuk memberikan kesepakatan. Baik, silakan Bapak Ibu. Apa kira-kira yang kita sepakati pertama Bapak Ibu? Ya. Aduh. Jadi saya sentuh, kenapa enggak bisa? Mungkin begini Pak Guru ya, kalau boleh saya memberikan. Nanti kalau ada teman rekan kerja kita ini yang akan memberikan masukan atau bertanya, mungkin dengan cara mengacungkan tangan dulu. oh Jadi iya Bu, siap itu. mungkin beliaulah yang akan diberi kesempatan dulu. Iya. Mungkin ini ada kesempatan yang lainnya lagi. Silakan Bapak dan Ibu Guru. Jadi Bapak Ibu kalau ingin berbicara di sana sudah ada tombol raise hand Bapak Ibu ya, atau mengangkat tangan di sana ya, seperti yang dianukan sama Ibu Sarjati. Oke, ada yang lain Bapak Ibu Guru? Lanjut Pak Imam. Ini kita sepakati lagi bahwa ya, mematikan mikrofon ya, supaya ini dengan kesepakatan. Bagaimana Bu? Sepakat. Bisa di ya, bisa diketikkan di kolom chat Bapak Ibu ya kalau ada masalah dan sebagainya. Oke, kalau itu silakan duduk secara rileks. Di sini saya akan masuk ke materi Bapak Ibu Guru. Jadi sebelum kita masuk ke materi ini, nah ini dia Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Silakan Bapak Ibu tuliskan di kolom chat kira-kira apa itu budaya positif. Ada kolom chat di sana Bapak Ibu, mungkin bagi tahu kolom chat ada di mana ya. Boleh dikasih tahu rekan-rekan guru yang lain untuk membantu ya.
Silakan Bapak Ibu, atau mungkin ada yang ingin mengangkat tangan untuk berbicara, silakan di raise hand atau dibuka mikrofonnya. Oke, sudah ada dari Bu Sri di sini. Jadi budaya positif adalah kebiasaan baik yang diterapkan di suatu tempat atau sekolah, ya betul sekali. Kemudian ada Ibu Sarjati, Bu Kepala Sekolah, budaya yang sangat baik dan perlu kita tularkan. Ya betul sekali Bapak Ibu, perlu dari generasi ke generasi ya. Sebenarnya saya lanjut kembali Bapak Ibu ya. Sebenarnya budaya positif itu sangat banyak Bapak Ibu pengertiannya sendiri. Ya, di sini saya ambil hanya 3 saja. Terlihat Bapak Ibu? Ya. Jadi di sini dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu budaya adalah sebuah pemikiran, akal, budi, atau adat istiadat. Sedangkan dari Kuncaraningrat, itu budaya diartikan sebagai segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah serta mengubah semesta alam. Sedangkan dari Parsudi Suparlan, budaya merupakan semua pengetahuan manusia yang dimanfaatkan untuk mengetahui dan memahami pengalaman serta lingkungan dialaminya. Nah, dari definisi-definisi yang dibuat oleh beberapa ahli ini, di sini saya buat sendiri, ya, saya simpulkan. Budaya positif adalah sebuah pemikiran, akal budi, adat istiadat, daya, dan aktivitas manusia dalam mengolah dan memanfaatkan pengalaman serta lingkungan yang dialaminya secara positif. Ya. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau yang saya perhatikan, dan ini pemahaman saya tentang positif negatif Bapak Ibu, positif negatif sendiri sebenarnya tergantung kita mengambil sudut pandangnya dan tergantung kondisinya juga ya. Bagi salah satu contoh dari budaya positif untuk daerah kita, daerah Sasak ini adalah budaya begibung Bapak Ibu. Jadi begibung ini kan makan dalam satu wadah secara bersama-sama. Secara kemasyarakatan atau secara sosial, budaya ini memang betul-betul baik karena bisa mengikat silaturahmi ya, menjaga kekeluargaannya. Namun setelah pandemi datang Bapak Ibu, maka budaya ini malah cenderung ke arah yang negatif ya. Jadi akan terjadi penularan virus COVID malah yang lebih cepat dan penularan penyakit lainnya seperti hepatitis. Oke. Nah, ini Bapak Ibu di dalam dunia pendidikan, budaya positif ini saya contohkan sebagai kegiatan kita yang baik Bapak Ibu ya. Sebagai contoh di sini ada baris berbaris. Bapak Ibu. Jadi baris berbaris ini kita menanamkan budaya antri namanya Bapak Ibu ya. Jadi supaya si anak ini tahu namanya bersabar gitu, bisa mengantri ketika ada kegiatan-kegiatan atau mungkin perkumpulan-perkumpulan. Kemudian di sini ada juga memotong kuku Bapak Ibu ya. Jadi di sini biasanya saya rencanakan seminggu sekali untuk kegiatan baris berbaris maupun memotong kuku, karena ketika dia baris berbaris itu saya sekalian juga memperhatikan sudah dipotong belum kukunya ya, artinya budaya hidup bersihnya ya, budaya hidup rapi. Kemudian rambutnya juga saya perhatikan sudah dipotong belum ya. Kemudian nanti dicek giginya juga apakah di rumah menyikat gigi atau tidak dan sebagainya gitu. Jadi ini salah satu contoh bagaimana guru untuk menanamkan budaya-budaya positif kepada murid Bapak Ibu. Mungkin lanjut Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk ke inti dari budaya positif itu Bapak Ibu, nah di sini ada perubahan paradigma Bapak Ibu. Di perubahan paradigma, silakan Bapak Ibu bisa membacanya di sini. Jadi ada kegiatan kepalan tangan, ada A dan B, ya, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan. Ya. Apa yang terjadi? Oke, silahkan Bapak Ibu, mungkin dari perubahan paradigma ini, menurut Bapak Ibu bagaimana
ya. Silakan Bapak Ibu bisa tulis di kolom chat atau mungkin mau membuka mikrofon raise hand untuk mengajukan jawabannya. Baik. Baik Bapak Ibu. Jadi di sini tuh Bapak Ibu kira-kira dengan menghardik Bapak Ibu akan membuka tangan Bapak Ibu, atau dengan cara dirayu Bapak Ibu akan membuka tangan Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin mengajukan? Saya Pak Imam, bisa dengar suara Oke, saya? siap. Didengar Bu Guru, silakan. Ya, mungkin sekiranya mungkin ketika kita meminta sesuatu barang sama orang lain kan harus kita berkata dengan baik, dengan sopan lah begitu. Jangan memaksa begitu kan Pak Imam? Apalagi sampai mengancam begitu kan? Sebenarnya Bapak Ibu, Bu Guru ini dia minta di sini kan teman kita ini B membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Ibu gitu loh. Kira-kira Ibu akan buka tidak kepalan tangan itu? Bagaimana Bapak Ibu Guru? Jadi yang dalam kepalan tangan Bapak Ibu Guru ini benar-benar sangat Izin Pak berharga Iman. ya. Silakan Guru. Coba biar lebih jelas lagi, bisa diulang? Oke, saya ulang Bapak Ibu ya. Terlihat Bapak Ibu perubahan paradigma ini terbaca? Tidak terbaca. Oh, tidak terbaca. Oke, saya dulu Bu Guru, saya ulang lagi presentasinya ya. Oke, terlihat Bapak Ibu Guru? Nah, Sudah nampak. sudah? Oke, silakan Bapak Ibu, kira-kira dari itu ya teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut ya. B bisa dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap atau apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Apakah Bapak atau Ibu Guru ini nanti akan membuka kepalan tangan tersebut? Apakah kawan Bapak Ibu itu bisa membuka tangan Bapak Ibu? Mencoba menjawab Pak Norma. Oke, silakan Bu Guru. Kalau menurut saya, karena di sini ada unsur kata ada ancaman, menghardik, ada kemungkinan saya akan membuka kepalan tangan karena ada rasa takut yang mungkin muncul. Apalagi ketika teman saya mungkin cukup menyeramkan bagi saya. Karena ada unsur mengancam, menghardik. Tapi saya akan lebih nyaman ketika teman saya membujuk dengan cara yang sopan untuk membuka genggaman tangan saya tersebut. Begitu. Berarti intinya Bapak Ibu akan dibuka jika memang bisa dibuka seperti itu ya Bu ya. Ya, begitu Pak Norma. Oke, terima kasih ya, super sekali jawaban dari Bu Sri. Oke, selanjutnya kembali Bapak Ibu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, hal-hal seperti itu sebenarnya hanya ilusi Bapak Ibu ya. Jadi perubahan paradigma dari teori kontrol ini dikeluarkan oleh dokter ya. Jadi sebenarnya bahwa ketika dia merayu kita itu, Bapak Ibu, itu sebenarnya hanya ilusi. Tetap kita sendiri yang pegang kontrol bahwa kita yang akan membuka itu. Mau kita disakiti, mau kita dirayu, mau kita disuap, ya.
Kalau memang kita tidak ingin membuka, maka itu tidak akan terbuka, Bapak Ibu. Jadi intinya yang pegang kontrol untuk diri sendiri adalah kita sendiri, seperti itu. Nah, begitupun kita di sekolah, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita ini sebenarnya cuma ilusi bahwa kita itu mengontrol murid, ya. Jadi kita menyuruh-nyuruh mereka, ya. Itu sebenarnya cuma ilusi bahwa mereka itu kita bisa kontrol. Sebenarnya yang terjadi adalah Bapak Ibu, ketika kita meminta mereka dan mereka menjalankan apa yang kita perintahkan, Bapak Ibu, itu mereka sedang memang mengizinkan kita untuk mau dikontrol, Bapak Ibu. Tapi jika nanti ternyata dia tidak mau dikontrol, maka tidak akan bisa kita kontrol, seperti itu. Jadi sebenarnya kita bisa mengontrol murid itu sebenarnya hanya ilusi, Bapak Ibu, hanya ilusi. Dan kemudian di sini juga ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi sebenarnya itu juga ilusi, Bapak. Kita menyalahkan anak itu, Bapak Ibu guru, itu sebenarnya cuma ilusi bahwa mereka itu akan memperbaiki kesalahannya, ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, tidak semua, Bapak Ibu. Jadi kalau memang si anak itu memang sudah tidak mau untuk dikontrol, ya, atau kita berikan penguatan, ya, mungkin karena satu hal dan sebagainya, maka memang tidak bisa. Walaupun kita rayu, kita berikan penguatan positif, ya, kita ajak dan sebagainya, ya. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ya. Ini juga ilusi, ya. Jadi kalau memang si anak tidak mau dipaksa, memang ya tidak bisa, ya. Jadi kita itu memang hanya berada di ilusi sekarang ini. Nah, jadi Stephen R. Covey ini kemudian membuat paradigma stimulus respon, Bapak Ibu. Jadi jika kita ingin merubah diri kita sedikit itu, maka silakan Bapak Ibu ubah pandangan kita terhadap orang lain. Jadi di sini ini awalnya stimulus respon, kemudian ini namanya teori kontrol dari RKP. Jadi ada realitas kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrol itu realitas kebutuhan kita itu berbeda. Jadi awalnya yang semua orang melihat hal yang sama, kemudian dari kontrol ini kita akan mengatakan bahwa setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ya. Sedangkan teori kontrol mengatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya. Ini yang awal paradigma kita tentang seseorang, Bapak Ibu. Sedangkan di teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi tidak ada yang baik dan tidak ada yang buruk. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kemudian dari stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan kontrol diri adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Ya. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Kemudian stimulus responnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol sini menyatakan bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Jadi salah satu ada yang menang, ada yang kalah, atau ada yang benar, ada yang salah. Dan di teori kontrol ini diusahakan menang-menang kedua belah pihak. Terbaca Bapak Ibu ini makna disiplin? Insya Allah. Oke Bapak. Nah, jadi kita telah mengetahui tentang budaya Bapak Ibu, maka supaya si budaya ini tetap terjaga Bapak Ibu, maka kita harus memiliki yang namanya disiplin diri Bapak Ibu, ya. Sebenarnya disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang disebut sebagai disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan mulia. Artinya Bapak Ibu di sini untuk mempertahankan budaya tersebut, yang memiliki disiplin itu adalah diri kita sendiri. Kita yang memiliki kontrol diri kita sendiri. Nah, disiplin sendiri di sini itu adalah untuk memunculkan yang namanya nilai-nilai kebaikan universal. Jadi seperti yang kita tahu bahwa budaya itu sebenarnya ada nilai-nilai yang disepakati bersama,
yang kemudian diturunkan ke generasi. Sebagai contoh, Bapak Ibu, tadi budaya antri ternyata itu adalah budaya yang baik, Bapak Ibu, sehingga karena di sana itu ada nilai-nilai yang disebut nilai sabar, sehingga mau tidak mau akan diturunkan terus-menerus. Begitu juga misalnya budaya bagibung, Bapak Ibu, itu turun-menurun karena memang mempererat silaturahmi, Bapak Ibu ya, mempererat tali kekeluargaan, sehingga oleh orang tua pun diturunkan turun-menurun, Bapak Ibu. Nah, disiplin itu intinya adalah ke sini, Bapak Ibu ya, ingin mendapatkan nilai-nilai kebajikan ya, universal disebutnya ya. Nah, nilai-nilai kebajikan sendiri adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang ya. Nah, menurut dari Dr. William Glasser, ini setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan ya. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini dari Diana Gosen. Jadi intinya disiplin positif bahwa di sana itu ada nilai-nilai kebajikan universal yang ingin dipertahankan dan diwariskan, Bapak Ibu ya. Kalau kita sendiri di sini itu cenderungan untuk mempertahankan nilai-nilai dari pelajar profil Pancasila. Di sini ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis, dan mandiri. Kemudian kita masuk ke teori motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Jadi manusia tergerak itu memiliki dua motivasi, Bapak Ibu. Pertama ada motivasi intrinsik namanya. Jadi motivasi ekstrinsik ini itu pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Salah satu contoh pertanyaannya adalah atau pernyataannya adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Dan yang terakhir adalah motivasi intrinsik ini ya untuk menghargai diri sendiri, Bapak Ibu. Ya. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, sebenarnya tujuan disiplin positif ini adalah ke sini, Bapak Ibu ya, ke motivasi intrinsik ini. Jadi supaya dia menghargai diri sendiri. Nah, di dalam disiplin positif, Bapak Ibu, kita tahu bahwa supaya orang itu mau tergerak, maka dia akan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau mendapat imbalan dari orang lain, ya. Atau biasanya kedua hal ini disebut sebagai reward and punishment. Tapi ternyata Bapak Ibu, penghargaan itu sendiri ternyata menghukum, ya. Jadi penghargaan sendiri itu adalah menghukum. Ternyata dalam pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, ya. Penghargaan itu hanya memiliki pengaruh jangka pendek, ya, bukan jangka panjang, Bapak Ibu, ya. Karena dia tetap akan sifatnya itu mencari penghargaannya. Ketika penghargaan sudah tidak ada, maka dia tidak ada lagi motivasi untuk melakukan sesuatu. Penghargaan itu menghukum. Sebagai contoh yang ini Bapak Ibu, biasanya anak-anak kita akan menghargai mereka dengan memberikan ranking, Bapak Ibu. Ada ranking 1, ranking 2, ranking 3. Maka anak-anak yang mendapat ranking 2 dan ranking 3 itu adalah terasa dihukum dia. Kenapa bukan saya ranking 1 gitu. Jadi walaupun mereka dapat ranking, mereka merasa dihukum. Jadi itu maksudnya penghargaan itu menghukum. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan. Jadi sudah ada penelitian Bapak Ibu di sini tentang penghargaan. Jadi ada beberapa anak yang dibayar dan anak yang tidak dibayar. Kemudian dilihat hasil kerjanya, ternyata anak yang tidak dibayar dan yang mau dengan dirinya sendiri itu jauh lebih baik dibanding dengan anak-anak yang dibayar. Begitu juga dengan penghargaan yang tidak efektif, sudah ada penelitian juga bahwa ternyata anak-anak yang tidak dibayar itu jauh lebih efektif dibanding dengan anak-anak yang tidak dibayar begitu. Penghargaan merusak hubungan. Nah, biasanya Bapak Ibu sebagai contoh di sini, kalau kita melihat anak yang berhasil, kita akan memberikan dia penghargaan, Bapak Ibu, berupa tepuk tangan mungkin, berupa hadiah dan sebagainya. Ternyata mungkin ada rekannya di sana itu yang merasa tidak suka ternyata dengan penghargaan tersebut, sehingga menimbulkan yang namanya iri hati dan dengki. Justru penghargaan itu akan merusak kedua hubungan dari pertemanan mereka.
Penghargaan menurunkan kualitas, ya seperti yang tadi Bapak Ibu. Jadi jika tidak ada penghargaan lagi, ya maka dia salah-salah kerjanya Bapak Ibu, seperti itu. Jadi kalau ada penghargaan maka dia akan menjadi lebih baik. Ya. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, ya. Jadi dengan ada penghargaan ini, keinginan kita untuk secara mandiri, ya, secara disiplin itu akan berkurang. Nah ini dia Bapak Ibu hukuman dan konsekuensi. Ya, jadi di sana tadi kan ada yang penghargaan, ya, karena motivasinya itu ingin mendapat penghargaan, dan ada satu lagi karena motivasinya itu menghindari hukuman, Bapak Ibu. Nah sebenarnya di dalam peraturan kita itu ada dua jenis Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi. Jadi ada namanya hukuman dan ada namanya konsekuensi. Apa perbedaan keduanya? Nah ini Bapak Ibu, saya akan deskripsikan satu persatu. Kalau hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman itu membuat anak sakit, misalnya fisik ataupun hati, ya, untuk jangka waktu yang sebagai contoh. Mungkin karena dia melakukan kesalahan sedikit, kita suruh berlari keliling lapangan 3 kali atau 4 kali, ya. Atau mungkin bisa kita pukul Bapak Ibu. Maka di sana itu anak merasa sakit fisik, ya. Kalau hatinya itu biasanya kalau dengan kita menghardik-hardik ini, ya. Apalagi dengan kata-kata kasar, kamu ini bodoh, kamu ini, nah sebagai itu. Maka si anak itu akan membuat dirinya menjadi dendam Bapak Ibu. Ini yang disebut sebagai membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, ya, konsekuensi. Kemudian anak membenci kedisiplinan, jadi tidak menyukai kedisiplinan. Sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin, ya. Nah, hukuman itu biasanya paksaan Bapak Ibu. Jadi guru ke murid, ya, tidak disepakati, jadi disebutnya paksaan. Kemudian konsekuensi ini stimulus respon, artinya sebab akibat dia. Nah, kamu melakukan ini, apa akibatnya? Ya, silakan bertanggung jawab seperti itu. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, ya. Kemudian konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Anak-anak yang dihukum itu biasanya memiliki konsep diri yang buruk, sedangkan anak-anak yang diberikan sanksi atau konsekuensi ini konsep dirinya yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, jadi di sini dia akan menyembunyikan kesalahan dengan cara berbohong mungkin, atau mungkin membuat orang lain menjadi kambing hitam. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Di hukuman itu ada marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Mungkin karena kita keluarkan dari kelas dan sebagainya. Nah, jika kita telah menyepakati tentang nilai-nilai kebajikan universal, maka selanjutnya kita dapat membuat keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, supaya kita bisa mampu mengontrol disiplin diri atau disiplin positif pada anak-anak kita, Bapak Ibu, di sini ada namanya keyakinan kelas, Bapak Ibu. Kok kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Nah, di sini nanti ada beberapa hal yang akan membedakannya, ya Bapak Ibu. Jadi pertama di sini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Bagi orang-orang yang memiliki motivasi ekstrinsik sebagai takut hukuman, maka di sini dia akan menjawab bahwa, oh, saya takut ditilang polisi. Atau mungkin begitu juga di sini, mengapa kita tidak memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak cukup. Bagi yang memiliki ekstrinsik, yaitu takut akan dihukum, gunakan helm ini karena kita yakin, ya, bahwa kita itu ingin selamat, Bapak Ibu. Ada nilai keselamatan di situ. Begitu juga dengan yang memiliki peraturan 3M, Bapak Ibu, menggunakan masker, mencuci tangan, ini juga ada nilai kebersihan atau keselamatan supaya terhindar dari yang namanya virus COVID. Nah itulah, jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan untuk lebih menggiringkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan atau peraturan. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, Bapak Ibu, di sini ada sedikit aturan-aturan yang disepakati, Bapak Ibu. Di sini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Nah, ini dari kenapa keyakinan, kenapa tidak peraturan? Karena peraturan itu jauh lebih rinci, ya, dan konkret, Bapak Ibu.
Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif, ya. Nah, nanti kita akan perhatikan masalah yang ini Bapak Ibu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini beberapa cara kita membentuk keyakinan kelas atau sekolah Bapak Ibu. Nah, ini implementasi keyakinan kelas yang saya buat di kelas 4 Bapak Ibu, silahkan diperhatikan di sini. Di sini tidak banyak Bapak Ibu dan beberapa kata di sini ya masih belum sesuai atau bisa Bapak Ibu rubah sesuai dengan bahasa Bapak Ibu sekalian. Sebagai contoh di sini misalnya kelas tidak dalam peraturan itu biasanya kelas tidak boleh kotor. Di sini saya tulisnya sebagai murid kelas 4 rapi dan bersih. Artinya supaya mereka yakin bahwa nilai-nilai antara kerapian dan kebersihan. Nah, nilai-nilai keagamaan dan religi biasanya berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian belajar bersungguh-sungguh ya. Nah, biasanya kalau peraturan bilangnya tidak boleh berbicara ketika guru menjelaskan. Nah, itu peraturan Bapak Ibu, tapi ini bukan peraturan Bapak, ini keyakinan kelas. Jadi kita hanya membuat yang lebih abstrak sifatnya ya. Meminta maaf jika melakukan kesalahan ya, membersihkan kelas sebelum dan sesudah belajar, mengumpulkan tugas sesuai kesepakatan dan mengangkat tangan ketika berbicara atau ada keperluan. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi keyakinan kelas ini sangat penting sekali ternyata karena setelah saya terapkan itu jauh lebih kondusif ya ketika pembelajaran ya. Jadi jauh lebih baik dibanding tidak ada yang namanya keyakinan kelas. Jadi si anak ini mau tidak mau ya sadar diri Bapak Ibu, kemudian melakukan yang namanya kedisiplinannya ya. Nah, bagaimana jika terjadi pelanggaran keyakinan kelas? Jadi sebelum kita membahas itu, Bapak Ibu, di sini kita ingin pengantar dulu ya. Saya kasih pengantar dulu bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia dan menurut tadi Dokter Weller itu bahwa setiap perilaku itu memiliki tujuan. Ya, di sini tujuannya manusia itu biasanya ada 5, Bapak itu, yaitu untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, apa saja kebutuhannya? Pertama adalah bertahan hidup, ya, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, biasanya untuk bertahan hidup ini Bapak Ibu, anak-anak kita tidak mengalami ya, karena masih anak-anak. Jadi yang mereka butuhkan biasanya adalah kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, ini dia. Jadi ada 3 cara dalam menangani pelanggaran keyakinan Bapak Ibu. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Nah, ini deskripsi dari ketiganya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu bisa baca dan saya deskripsikan. Untuk hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi adalah pilihan, ya. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Kalau kita kasih sanksi atau konsekuensi, maka tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Nah, restitusi ini menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian di sini korban mendapatkan keadilan. Kalau ibu memberikan sanksi atau bapak ibu guru memberikan sanksi, korban itu bisa diabaikan, ya. Sedangkan restitusi di sini korban mendapatkan ganti. Kemudian hukuman, murid atau anak akan tersakiti, ya. Konsekuensi itu murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan, ya. Hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi Bapak Ibu, ini masalah terpecahkan, ya. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, ya. Jadi seperti pencuri yang tidak takut sama polisi ini Bapak Ibu, jadi tetap aja mencuri, ya.
Anak juga jika tidak takut sama guru, ya tetap saja dia akan melakukan hal-hal yang di luar nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati. Nah, konsekuensi di sini memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, ya, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi hukuman ini hanya misalnya di sekolah doang, ya di sekolah aja Bapak Ibu, tidak di rumah. Atau di rumah saja, di sekolah malah tidak ada terjadi. Sedangkan konsekuensi ini membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Nah, biasanya kata-kata kita dalam peraturan, dalam hukuman itu adalah, peraturan adalah kamu harusnya begini, sebagai menghardik, ya, menyakiti dan sebagainya, ya. Sehingga nanti murid anak akan membenci peraturan, ya. Sedangkan konsekuensi di sini apa peraturannya, ya? Mampukah kamu melakukannya? Ya, terima kasih, ya. Murid atau anak akan menghormati peraturannya. Sedangkan restitusi di sini Bapak Ibu, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi di sini 3 cara dalam mensiasati pelanggaran keyakinan itu adalah ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Namun di sini hukuman itu bersifat negatif Bapak Ibu, ya, sehingga mungkin bisa kita abaikan. Yang jadi setidaknya kita minimal menggunakan yang namanya konsekuensi atau restitusi. Bahkan lebih baik menggunakan restitusi. Nah, restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang, ya, orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini menurut Goosen Bapak Ibu, ya. Nah, ini ada 9 ciri-ciri restitusi, ya. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, ya. Tawaran bukan paksaan, ya. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, ya. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, inilah ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Jadi di sini itu dia intinya dia akan memberikan penguatan kepada murid, ya. Jadi tidak seperti hukuman yang mungkin akan menyakiti, ya, membuat malu dan sebagainya. Restitusi akan menguatkan mereka. Nah, kemudian untuk mensiasati pelanggaran keyakinan itu juga guru juga harus memiliki kontrol Bapak Ibu, ya. Walaupun di sini itu sifatnya ilusi, ya. Bapak Ibu guru yang mengontrol murid. Ada 5 posisi kontrol guru, ya, yang sebaiknya dimiliki, ya. Pertama adalah penghukum Bapak Ibu. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, teman, ya. Keempat, pemantau, dan terakhir adalah manajer. Nah, dari ke-5 posisi kontrol ini Bapak Ibu, sebaiknya kita mengambil posisi manajer Bapak Ibu. Jadi jangan sebagai penghukum, ya, jangan sampai pembuat merasa bersalah, jangan sebagai teman juga, ya. Jangan juga sebagai pemantau. Kalau bisa gunakan yang posisi manajer. Mengapa demikian? Nah, ini dia penjelasannya Bapak Ibu, ya. Jadi untuk penghukum dan pembuat orang merasa bersalah ini merupakan motivasi eksternal Bapak Ibu. Jadi si anak itu mungkin nanti bukan berasal dari dirinya sendiri, ya. Jadi yang diinginkan itu adalah yang posisi manajer, ya. Nah, ini deskripsinya Bapak Ibu ke-5 posisi kontrol ini. Guru berbuat, ya. Penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, ya, dan menyindir. Pembuat orang merasa bersalah dia berceramah, menunjukkan kecewaan mendalam, ya. Contohnya di sini adalah kamu sudah mengecewakan ibu bapak, ya. Kalau penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menyuruh kamu misalnya lari 5 putaran lapangan. Nah, hasilnya kalau penghukum Bapak Ibu ini anak menjadi pemberontak, ya, pendendam, ya, menyalahkan orang lain, ya. Kayak membuat kambing hitam seperti itu. Sedangkan yang pembuat orang merasa bersalah, anak itu menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Ya. Di dalam penghukum, murid berkata, sedangkan di pembuat orang merasa bersalah, murid maafkan saya, ya. Dampak yang pada murid adalah mengulangi kesalahan berulang kali, ya.
perilaku menjadi agresif, sedangkan untuk yang membuat orang merasa bersalah itu rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Sehingga ini kalau bisa Bapak Ibu, karena ada efek negatifnya, tidak usah digunakan sebagai penghukum untuk membuat orang merasa bersalah. Nah, kemudian ada perilaku kontrol posesif, yaitu teman, pemantau, dan manajer. Apa bedanya? Berikut Bapak Ibu saya deskripsikan. Sini kalau teman membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya ya. Lakukan untuk Bapak Ibu ya. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan ya. Jadi saling ketergantungan sifatnya Bapak Ibu ya. Kalau guru sebagai teman dengan murid ya. Jadi nanti ketika dia mengalami kesalahan, saya pikir Bapak Ibu teman saya gitu ya. Sehingga dampaknya nanti tergantung ya, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Jadi teman ini juga kalau bisa Bapak Ibu kita hindari. Kemudian ada pemantau Bapak Ibu, pengawas bikin ya. Nah, pengawas ini gurunya adalah menghitung dan mengukur ya. Nah, biasanya ciri-cirinya Bapak Ibu apa peraturannya ya. Pertanyaan pemandunya, apa konsekuensinya, apa sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Nah, hasilnya misalkan bila diawasi. Jadi kalau tidak diawasi ya kembali lagi berulah biasanya kalau pemantau Bapak Ibu ya. Nah, murid ini akan berkata, saya akan mendapatkan apa kalau saya melakukannya. Sehingga dampaknya adalah menitik beratkan dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Sedangkan posisi manajer Bapak Ibu ini, guru itu akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu ya. Nah, apa yang kita yakini di kelas ya? Tadi kan sudah membuat keyakinan di kelas Bapak Ibu. Apa kamu meyakini hal tersebut? Ya kalau dia yakin, kita kembali lagi. Kalau kamu yakininya, maukah kamu memperbaikinya? Atau maukah kamu menggantinya kalau mungkin nanti ada yang rusak dan sebagainya. Nah, ini akan menguatkan karakter anak Bapak Ibu ya. Jadi si anak akan terkuatkan dan bertanggung jawab terhadap perilakunya ya. Sehingga si anak itu akan timbul pertanyaan bahwa bagaimana cara saya agar dapat memperbaiki keadaan ini ya. Kemudian dampaknya adalah murid memiliki yang namanya evaluasi diri Bapak Ibu. Sehingga posisi kontrol guru yang paling ingin dicapai adalah posisi manajer ini. Nah, Bapak Ibu, dalam posisi manajer, Bapak Ibu, ada namanya segitiga restitusi, Bapak Ibu ya. Biasanya segitiga restitusi ini dimulai dari menstabilkan identitas ya. Dengan kita memberikan yang namanya penguatan-penguatan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini ya. Setelah selesai menstabilkan identitas Bapak Ibu, kita validasi tindakan yang salah. Jadi validasi tindakan yang salah ini tidak serta-merta kita harus menyalahkan mereka ya. Ingat Bapak Ibu bahwa setiap perilaku memiliki tujuan ya. Biasanya memenuhi 5 kebutuhan dasarnya itu. Apakah kasih sayang, kebebasan, terus kesenangan ya, dan rasa kasih sayang. Dari sini bisa kita katakan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini supaya validasi bahwa si anak itu tidak kita salah-salahkan ya, kita benarkan kelakuan yang salah itu ya. Dan yang terakhir kalau sudah mereka sedikit mengevaluasi diri, baru kita menanyakan keyakinannya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati ya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa ya. Jadi di sini tuh intinya kita ingin bahwa si anak itu bertanggung jawab terhadap perilakunya sendiri ya. Kita hanya memandu mereka untuk bertanggung jawab Bapak Ibu. Nah, ini contoh-contoh kata-kata Bapak Ibu ya, dari segitiga restitusi yang bisa Bapak Ibu baca ya. Ini sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yang di-Indonesiakan, sehingga mungkin artinya agak sedikit berbeda-beda tergantung dari bahasa budaya kita ya. Jadi ketika menstabilkan identitas Bapak Ibu, kita bisa mengatakan berbuat salah itu hal yang manusiawi ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah kok ya. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini ya. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah ya. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya, itu ketika kita menstabilkan identitasnya. Sedangkan validasi kebutuhannya di sini, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu ya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu. Tapi tambahkan sikap yang lain yang baru ya. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul ya? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi ya?
Nah, setelah mereka mengetahui kesalahannya di mana ya, Bapak Ibu bisa kembali menanyakan keyakinan di sini. Apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Wah, baik Bapak Ibu, sebenarnya restitusi ini pernah saya lakukan ya. Ini ada videonya, saya akan tampilkan Bapak Ibu, silakan ditonton. Sebenarnya video ini sudah ada feedback dari fasilitator, Bapak Ibu. Di sini dikatakan bahwa gestur saya ya wajah dan sebagainya, ya apa namanya itu bahasa tubuh dan sebagainya itu masih belum memenuhi syarat, Bapak Ibu. Tapi setelah saya perhatikan, ya memang sepertinya itu sudah menjadi ciri saya, Bapak Ibu. Ya mungkin ya sudah begini, sudah kodrat lah seperti itu. Jadi agak sulit saya untuk merubahnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu silakan ditonton, Bapak Ibu ya. Terdengar suaranya Bapak Ibu? Belum, Pak Imam. Ada suaranya? Ada suaranya? Bu? Udah. Pasang mikrofonnya di laptop itu Pak Imam. Enggak kedengaran suaranya Pak Mandi? Enggak kedengaran. Gimana cara saya pakai headset ini? Mandi. Makanya headset itu didekatkan sama mic laptop itu. Headsetnya. Begini Pak Mandi? Terdengar? Pak Imam, suara videonya enggak ada. Suara video tidak ada? Coba ya Bapak Ibu ya. Headsetnya dibuka Pak Imam, taruh sana depan speaker anunya itu, laptopnya itu. Sudah terdengar suaranya? Belum. Belum. Nah. Memang suaranya dia kecil, Bapak Ibu guru. Memang kecil suaranya. Oke, gini saya Bapak Ibu, mumpung di sana dia menggunakan bahasa Sasak, sudah saya buatkan subtitle. Silakan Bapak perhatikan saja subtitlenya ya, Bapak Ibu. Memang tidak ada suaranya. Ya kecil sekali. Iya, dibaca aja subtitlenya ini.
Oke Bapak Ibu, memang kecil sekali suaranya ya Bapak Ibu. Ya. Kita lanjutkan lagi Pak Guru. Ya, Kepala? Lanjutkan aja langsung. Oh iya iya. Nah, ini terdengar Bapak Ibu? Tidak terdengar. Si didengar sendiri itu Pak Imam. Kita disuruh nonton bayang-bayang kayak wayang aja nih. Iya, sudah kalau gitu. Saya lanjutkan saja Bapak Ibu. Nah, ini contoh dokumentasi dari segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. CGP. Oke Bapak Ibu ya. Izin lagi saya lanjutkan kembali dan ini yang terakhir Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu ternyata walaupun kita sudah melakukan restitusi Bapak Ibu untuk menjaga kedisiplinan Bapak ya Ibu ya, atau mungkin mensiasati tentang pelanggaran keyakinan di sini. Tapi beberapa siswa itu tetap melakukan yang namanya kesalahan yang berulang Bapak Ibu. Kayaknya sepertinya disengaja Bapak Ibu ya. Kesalahannya itu terus gitu. Kok nak belajar seperti itu? Nah, maka Bapak Ibu di sini saya juga menerapkan yang namanya poin pelanggaran Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa dibaca ya. Jadi ada jenis pelanggarannya ya, terlambat, tidak masuk tanpa keterangan, itu ada poin pelanggarannya di sana Bapak Ibu. Ya. Keluar ketika proses belajar mengajar berlangsung dan tidak kembali ya, sampai dengan waktu sekolah usai, tidak ikut upacara bendera, meninggalkan pelajaran atau sekolah dengan izin palsu ya. Itu untuk yang kedisiplinan ya. Ada juga kerapian Bapak Ibu, memakai seragam tidak sesuai aturan, menggunakan atribut lengkap saat upacara bendera ya, menggunakan sendal tanpa izin dari pihak sekolah dan sebagainya. Nah, poin-poin ini Bapak Ibu, ini nanti kita catat dan kita rekap dia ya Bapak Ibu di dalam catatan pelanggaran di sini ya. Di sini nomor, hari, tanggal, nama, jenis pelanggaran, poin dan sanksi atau tindak lanjut. Setelah Bapak Ibu kumpulkan itu, kemudian nanti Bapak Ibu juga bisa membuat nilai rapor dari nilai-nilai itu ya. Jadi misalnya contoh kalau memang dalam satu semester itu 0 sampai 40 poin, maka boleh kita berikan dia nilai rapor A ya. Nilai ini tidak mutlak Bapak Ibu ya. Jadi nilai ini akan tetap kita evaluasi ya. Ternyata misalnya 40 terlalu banyak ya untuk satu semester, maka nanti kita akan kurangi menjadi 20 dan seterusnya Bapak Ibu ya. Begitu juga untuk kebersihan dan tindak lanjut Bapak Ibu 0 sampai 20 di sini, kerapian juga begitu. Sehingga nanti ketika Bapak Ibu menulis nilai raport tentang disiplin, kebersihan dan kerapian itu kita tidak mengarang biji Bapak Ibu, tapi memang sudah ada pedoman penilaiannya seperti itu Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, dan ini yang terakhir refleksi Bapak Ibu, silakan dibaca dan silakan Bapak Ibu mungkin salah satu dari rekan guru kita ini mau memberikan refleksi. Ayo Bu Guru, refleksi. Hal baru apa yang muncul? Sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan
intrinsik. Baik Bapak Ibu, silakan salah satu perwakilan saja Bapak Ibu, atau kalau memang tidak ingin membuka mic boleh melalui kolom chat Bapak Ibu ya. Bagaimana Bapak Ibu guru? Sebelum kita kembalikan ke moderator Bapak Ibu, dan ini adalah oke, silakan Bu Erna. Tunggu dulu sebentar Pak Imam. Iya. Izin Silakan, Bu Erna. Bapak Imam, mungkin Iya, saya silakan. ini menyampaikan refleksi untuk yang nomor 2 mungkin ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Lebih khusus ke motivasi intrinsik ya Pak Iman ya. Iya. Itu penghargaan untuk diri sendiri ya. Iya. Maksudnya refleksi di sini kita yang di dalam kelas atau di sini waktu kita Iya, ini kita iya, ya Bapak yang Ibu, yang selama pemaparan materi ini kira-kira oh hal baru iya apa yang Bapak Ibu dapat ya, paradigma apa iya yang Ibu dapatkan? Perasaan apa? saya Ya? sempat memperhatikan ada materi saya tertarik dengan materi yang dihukum oleh penghargaan Pak Iman. Oh Penghargaan itu iya, sama dengan ya. Iya. iya, Di sini saya berasumsi ya, berarti apa yang kita lakukan yang kemarin-kemarin ini berarti salah atau keliru ya Pak Iman. Karena kita kemarin ini sering memberikan anak-anak reward dengan tujuan untuk memotivasi peserta didik ini agar semangat dalam belajar, misalnya memberi permen, coklat atau apalah sejenisnya itu. Iya. oh iya, Terus berarti yang kita lakukan itu salah ya kalau kita lihat tadi berdasarkan teori ilusi kontrol ya Pak Iman ya, keliru ya berarti yang kita lakukan selama ini. iya. Coba diperhatikan Ibu, kalau Ibu terus-terus memberikan permen, Ibu batalkan permennya, maksudnya batalkan itu artinya Ibu hentikan memberikan permen itu. Kira-kira si anak itu masih termotivasi enggak untuk tetap bekerja? Ya, gitu. Kalau memang Iya, tidak termotivasi, maka saya lihat anak itu Pak Iman malah tambah semangat mau belajar, mau pingin tambah dapat permen lagi gitu yang saya alami di kelas. Nah, ini bagaimana menurut Pak Iman ini selaku CGP gitu? Bingung juga kita selaku guru bagaimana memberi penghargaan yang sewajarnya gitu. Mohon tanggapannya Pak Iman. Ya, sekian, terima oke. kasih. Mohon pencerahannya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak ya, Bu. Iya. Ya, jadi memang saya juga mewajarkan sih karena anak-anak kelas 1 Bapak Ibu ya. Walaupun kita sudah membuat keyakinan kelas Bapak Ibu, memang agak rumit dia di sana itu. Kalau hemat saya Bapak Ibu di sini memang agak susah kalau kita ingin menanamkan nilai-nilai kebajikan ke dalam anak-anak yang masih berumur ya 7 tahun, 8 tahun seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin sebaiknya Bapak Ibu ganti, jangan menggunakan iming-iming permen Bapak Ibu, tapi menggunakan iming-iming itu nilai ya. Nilai ini bisa Bapak Ibu buat dalam bentuk bintang misalnya. Nanti bintangnya bisa ditukar sama nilai dan sebagainya gitu. Jadi kalau kita memberikan dia materi apalagi seperti itu Bapak Ibu, itu malah kalau tidak ada materi kita tukar dia dengan nilai malah saya rasa kehilangan motivasinya lagi untuk belajar itu. Gitu. Nah, baik Bapak Ibu, sebenarnya apapun yang kita lakukan sebenarnya kemudian Bu Guru Erna ini ada namanya jurnal refleksi Bapak Ibu. Jadi jurnal refleksi ini artinya Bapak Ibu catat
semua keluhan ya, kebaikan atau mungkin yang baik apa, yang buruk apa selama ya Bapak Ibu belajar. Kemudian Bapak Ibu analis apa permasalahan sehingga nanti Bu Guru Erna itu bisa memperbaiki pembelajarannya Bapak Ibu. Tapi memang kalau untuk yang materi kayak permen itu memang sebaiknya dihindari Bapak Ibu, karena kalau tidak ada materi lagi ya, kalau tidak ada uang lagi untuk apa saya kerja kayak gitu sepertinya ya. Jadi sebenarnya Bu Erna ini pilih yang lain saja motivasinya seperti itu ya. Oh gitu Ya. ya Pak Iman. Ya, Nah, terima kasih Pak Iman atas pencerahannya. Ya. oke siap, terima kasih. Oke ya siap Bu Kepala. Silakan Bu Kepala. Iya silakan Bu Kepala, silakan. Ya tadi di keyakinan kelas itu saya baca bahwa apabila siswa itu melakukan kesalahan, segeralah meminta maaf. Ya, Iya. bagaimana kalau kita tambahkan usulan saya, Ya Bu Kepala apabila agak sedikit. maka kita belajarlah memaafkan orang yang mau maaf. Mungkin hanya ini karena ada kaitannya dengan meminta maaf. Oh iya Bu. Sebenarnya masalah itu bisa dirubah-rubah bahasanya Bu Kepala. Yang penting bahasanya itu tetap positif dan terkesan abstrak Bapak Ibu. Bu Kepala. Jadi meminta maaf jika melakukan kesalahan itu bisa kita rubah menjadi saling maaf memaafkan seperti itu. Nah, jadi ketika mereka nanti memukul kawannya dan tidak mau minta maaf, kita kembali ke keyakinan kelas. Apa yang kita yakini gitu. Oh ya, saling maaf memaafkan. Maka si anak itu nanti akan tergerak hatinya untuk mungkin meminta maaf atau memaafkan yang lainnya seperti itu. Ya itu dapat dari saya. Bagaimana Bu Kepala? Ada lagi yang lain? Ya, mic-nya Bu Kepala, mic-nya Bu Kepala. Ya, halo. Ya, silakan Bu Kepala. Ya, kalau memang masih bisa diganti dengan bahasa, ya tidak masalah. Karena tadi kaitannya dengan meminta, otomatis kalau ada meminta, biasanya kan ada yang memberikan. Iya. Gitu. Karena mohon maaf, kalau meminta maaf itu masih lebih ringan daripada Oke. kita memberi maaf, supaya kita belajar hatinya bersih. Sejak dari Oke, kecil. terima kasih. Siap Bu Kepala ya. Nanti itu akan jadi masukan saya. Mungkin akan saya rubah biar jadi bahasa yang saling maaf memaafkan. Siap Bu Kepala, siap. Terima kasih Terima banyak. kasih, lanjut. Oke. Oke Bapak Ibu sudah jam 11:10 artinya sudah 1 jam.
Baik Bapak Ibu, saya minta maaf sebentar karena terjadi kesalahan ya, baterainya habis. Ya, sudah aktif kembali Pak Imam. Iya. Jadi itu adalah materi terakhir Bapak Ibu ya. Masih terlihat Bapak Ibu tentang refleksi dan saya akhiri presentasi saya dan mungkin saya akan kembalikan ke moderator. Silakan moderator. Pak Adi. Halo. Pak Adi dia sholat tuh. Belum jam 1 Pak Made, ini masih jam 11. Halo Pak Adi. Pak Adi. Ditinggalkan. Pak Adi. Berat nanti. Halo Pak Adi. Halo. Hilang moderatornya. Halo Pak Adi, Pak Adi. Anunya untuk kisi-kisinya ya. Oh iya. Soal kita selesaikan di sini. Bagaimana Pak Norman? Kenapa sepi ini? Mikrofonnya itu sudah matiin tadi. Pak Ahmad Supriyadi. Yo, sinyalnya Pak Norman hilang dah. Ya artinya Bapak yang penting sekarang kita sama pemahamannya kegiatannya. Iya. Betul sama. Bisa sepakat konsepnya sama. Beri ke WA kelas 6 itu kan. Pak Adi. Pak Adi. Pak Adi. Kalau nanti kan model kok ada Bukan terdiriannya ubah isian dulu ya. Iya juga begini Bapak enggak. Halo Pak Norman, bagaimana? Ya saya ngambil dulu ya, sesuaikan bisa sesuai dengan apa yang sudah. Ya Pak Adi, silakan Pak Adi. Baik Bapak Ibu, tadi mohon maaf Bapak Ibu, tadi ada kendala sinyal dan lain sebagainya. Tadi dari paparan Pak Norman terkait budaya positif yang saya dapat simpulkan adalah bahwa Pak Norman menerangkan bagaimana posisi kontrol yang ideal untuk Bapak Ibu terapkan di sekolah, yaitu manajerial. Kemudian yang perlu Bapak Ibu tinggalkan adalah posisi kontrol penghukum dan pembuat rasa bersalah. Untuk 3 posisi kontrol yang lain bisa Bapak Ibu terapkan di kelas. Kemudian salah satu praktik-praktik baik yang bisa Bapak Ibu aplikasikan di kelas adalah bentuknya keyakinan kelas. Tadi yang saya dengar pertanyaan bagaimana dengan anak di kelas bawah, tadi Pak Norman sudah menjelaskan dengan cukup baik. Saya rasa untuk anak kelas bawah, Bapak Ibu memang perlu banyak istilahnya lebih banyak berwelas asih atau bersabar, artinya Bapak Ibu bisa memancing dengan memberikan choice atau pilihan-pilihan nilai-nilai kebajikan yang akan Bapak Ibu terapkan di kelas itu sendiri. Misalkan salah satu contohnya memberikan pilihan kira-kira salah satu keyakinan kelas yang bisa kita adopsi di kelas itu mana yang baik, apakah duduk di atas di meja atau tidak duduk di atas meja. Nah, mungkin seperti itu bisa Bapak Ibu. Tapi misalnya memberikan pilihan karena anak kelas rendah pasti belum bisa mengungkapkan apa keinginannya terkait tentang keyakinan kelas. Mungkin itu Bapak Ibu tentang budaya positif.
Terima kasih atas atensi Bapak Ibu mengikuti pengibasan budaya positif terkait tentang implementasinya di kelas yang disampaikan oleh Bapak Norma Ikraman. Mungkin untuk lebih barokahnya acara ini, lebih barokahnya ini kita tutup dengan sama-sama melapaskan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian dan acara kita tutup. Terima kasih Pak Norma. Udah. Bisa kita lihat ini? Mik. Terima kasih Pak Norman. Mik Pak Norma. Aku minta menyalakan kamera untuk difoto bersama oleh Norma sebagai bahan dokumentasi beliau. Semuanya. Foto. Halo Bu Sri, Sumardiasi. Screenshot Pak Norma. Halo Pak RT. Kurang sinyal nih. Udah sempat Jalan. Wilayah semua ya. Mic-nya Pak Norma. Baru ini mic dia mati. Sudah screen Bu, boleh silakan meninggalkan room ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti upload transfer oleh Pak Norma, Bapak Ibu. Ya. Mari Bu Erna. Itu kepala saya. Assalamualaikum. Luar biasa dukungan teman-temannya Bu Norma, mantap. Ayo Pak Norma izin ya, live ya.